Aku salah satu pecinta film dari Dwayne Johnson, terutama film yang akan kita bahas kali ini nih, Jumanji: Welcome to the Jungle. Kalian ingat dengan Jumanji kan? Permainan yang bisa buat kita mengalami secara langsung setiap ujian dari langkah yang kita ambil dari permainan itu. Kalau dulu, di film yang tahun 1995, Jumanji-nya berbentuk papan permainan. Kali ini udah berubah, berbentuk video game. Siapapun yang masuk dalam permainan ini harus menyelesaikan misi di hutan Jumanji. Para pemain akan memerankan avatar yang tersedia. Seru banget kan? Tapi sebelum mulai, aku nggak bosan buat ingetin yang baru main ke Mouse Cerita untuk subscribe, like, dan komen. Loncengnya jangan sampai ketinggalan. Oke deh, nggak perlu nunggu lama. Ini dia, Jumanji: Welcome to the Jungle. Scene diawali suasana pantai, seorang pelari menemukan kotak aneh. Saat dibersihkan, ternyata itu adalah papan permainan Jumanji. Pria itu memberikan Jumanji kepada anaknya, tapi karena sudah modern, remaja ini lebih tertarik bermain video game dibandingkan harus memainkan papan permainan. Lalu di malam hari, dia terbangun karena muncul cahaya aneh. Dia kembali melihat kotak permainan Jumanji dan saat dibuka, Jumanji kini bukan sebuah papan permainan, melainkan kaset video game. Karena penasaran, remaja ini mencoba untuk memainkannya. Scene pun berpindah di mana seorang remaja bernama Spencer yang sedang bermain video game. Tidak lama, temannya Fridge mengajak Spencer bertemu di sebuah rumah yang menurut mereka aneh. Rumah ini adalah rumah dari remaja yang memainkan video game Jumanji sebelumnya. Rumah ini terlihat sudah kusam dan tidak terurus. Spencer datang ke sana bukan untuk bermain, melainkan untuk memberikan tugas Fridge yang dikerjakan olehnya. Mereka dulu dekat, tapi beranjak remaja sudah tidak dekat lagi. Spencer hanya diandalkan ketika Fridge ada tugas sekolah. Saat berbincang, Fridge diajak pergi oleh teman wanitanya. Ketika Spencer sudah seorang diri, pemilik rumah, Tuan Freak, mengingatkan Spencer agar berhati-hati dengan hidupnya, karena dunia ini akan menelan remaja sepertinya. Selanjutnya di sekolah, Spencer sedang ada kelas olahraga. Di sana ada Bethany, wanita yang populer di sekolah, tapi dia cukup sering memancing amarah guru karena sikapnya yang seenaknya. Tapi Spencer tidak tertarik dengan kecantikan Bethany. Spencer malah tertarik dengan remaja pendiam dan tidak suka dengan olahraga. Dia Martha. Martha ini saking tidak sukanya dengan pelajaran olahraga, dia mengeluarkan kalimat yang menyinggung guru olahraga, sehingga dia mendapat hukuman. Saat sedang memandangi tingkah Martha, tiba-tiba kepala sekolah memanggil Spencer ke ruangannya. Sesampainya di ruang kepala sekolah, ternyata pihak sekolah mengetahui makalah Fridge dikerjakan Spencer karena sangat mirip beberapa paragraf dari makalah Spencer semester lalu, sehingga mereka berdua pun dihukum. Di ruang tunggu tidak hanya ada Spencer dan Fridge saja, tapi Martha dan Bethany juga. Mereka telah melakukan banyak kesalahan hari itu, karena tingkah mereka sebelumnya yang tidak menghormati guru. Mereka berempat ini untungnya tidak dikeluarkan dari sekolah, tapi hanya dihukum membersihkan gudang yang akan dijadikan ruang komputer baru. Mereka juga harus merapikan majalah bekas sebelum dikirimkan ke tempat daur ulang. Terlihat majalah bekas ini sangat banyak. Setelah kepala sekolah pergi, Spencer dan Martha memulai tugasnya, sedangkan Fridge dan Bethany hanya berkeliling gudang. Fridge menemukan kotak donasi dan saat diambil ternyata game Jumanji. Karena penasaran, akhirnya Fridge dan Spencer mencoba menyalakan video game itu. Fridge memanggil Bethany dan Martha untuk bergabung. Karena bosan, akhirnya mereka berdua ikut bergabung. Mereka berempat pun memilih karakter masing-masing. Selesai memilih karakter, tiba-tiba suara aneh terdengar dan cahaya hijau muncul. Spencer mengira adanya korsleting dari alat game. Tapi setelah dicabut listriknya pun, cahaya tidak hilang. Dan tidak lama, satu persatu dari mereka tertarik masuk ke dalam video game. Lalu di sini, di hutan yang luas, muncul seorang pria yang gagah dan ternyata pria ini adalah Spencer. Sesuai dengan karakter pilihan sebelumnya untuk menjadi Dr. Smolder Bravestone. Saat sedang berusaha mencerna apa yang sudah terjadi, teman-teman lainnya datang dalam wujud yang berbeda. Fridge menjadi Franklin Finbar, seorang ahli binatang, Martha menjadi Ruby Roundhouse, seorang ahli bela diri, dan Bethany tidak hanya berubah wujud, dia berubah jenis kelamin juga. Dia menjadi Profesor Shelley Oberon. Mereka semua tampak terkejut satu sama lain. Selain wujud mereka berubah, mereka semua memiliki tato bergaris di tubuhnya.
Di tengah perdebatan yang ada, Bethany masih sempat-sempatnya mengeluh karena handphone tidak ada. Semua orang tentu saja kesal, tapi saat Bethany masih mengoceh, seekor kuda Nil menyerang dan menelan Bethany dari belakang begitu saja. Semuanya sangat panik dan tiba-tiba seseorang jatuh dari langit. Ternyata dia Bethany. Bethany kembali hidup. Tapi saat mereka sedang menanyakan apa yang sudah terjadi kepada Bethany, Martha melihat badak mendekat dan mereka pun segera berlari. Saat sedang berlari, sebuah mobil menghadang mereka. Dia adalah Nigel yang merupakan bagian dari Jumanji. Nigel tidak akan menjawab pertanyaan yang bukan dari bagian dari permainan Jumanji. Sepanjang perjalanan, Nigel menjelaskan tentang hutan Jumanji dan bagaimana sekarang hutan Jumanji dalam keadaan darurat. Seorang pria bernama Van Pelt meminta tolong kepada orang-orang termasuk Nigel untuk mengambil batu permata Jumanji. Awalnya, tujuan mengambil batu permata adalah untuk mendokumentasikan dalam penelitiannya. Tapi ternyata, Van Pelt memanfaatkan batu permata itu untuk kepentingannya. Sejak saat itu, Van Pelt mengandalkan setiap makhluk yang ada di hutan Jumanji. Dia dikuasai kekuatan gelap, sehingga kutukan pun datang ke tempat damai ini. Nigel tidak tahu bahwa inilah tujuan Van Pelt sebenarnya, sehingga di malam hari saat Van Pelt tertidur, Nigel membawa batu permata itu. Maka inilah tugas Spencer dan teman-teman lainnya, mengembalikan batu permata Jumanji ke patung Jaguar dan menyelamatkan hutan Jumanji. Itulah satu-satunya cara juga agar mereka bisa keluar dari permainan ini. Mendengar penjelasan panjang, mereka berempat masih tidak percaya harus menjalankan misi seberat ini. Sebelum pergi, Nigel memberi misi pertama mereka, yaitu pergi ke sebuah bazar dan mencari bagian yang hilang. Awalnya mereka bingung apa yang dimaksud, tapi saat membuka peta yang diberikan Nigel, ternyata ada bagian yang hilang. Martha menebak itulah bagian yang hilang. Mereka harus mencari potongan yang hilang dari peta itu di bazar. Spencer merasa aneh karena kertas yang dipegangnya hanya lembaran kosong. Tapi saat Bethany melihatnya, Bethany bisa melihat dengan jelas isi peta. Disinilah akhirnya mereka sadar kekuatan mereka masing-masing. Bethany ahli dalam membaca peta. Spencer mencari cara untuk menemukan kekuatannya, dan saat menyentuh dada di bagian kiri, muncul tulisan yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan mereka masing-masing. Yang lain tentu saja mengikuti cara Spencer. Kekuatan milik Spencer sangat luar biasa. Dia bahkan tidak ada kelemahannya. Lalu Martha kekuatannya berkaitan dengan bela diri, tapi dia ada kelemahannya yaitu bisa ular. Sedangkan Fridge kekuatannya hanya sebagai ahli hewan dan tempat penyimpanan senjata. Kelemahannya sangat aneh, kue, kecepatan, dan kekuatan, yang artinya dia sangat lemah. Dan yang terakhir, Bethany, kekuatannya tentang ilmu fosil, peta, dan hal purba lainnya. Sedangkan kelemahannya hanya daya tahan. Di tengah perbincangan mengenai kekuatan dan kelemahan masing-masing, Bethany memberitahu bahwa peta berubah. Ada tulisan yang muncul, terowongan besar, dan tidak lama datang sekumpulan motor yang menembak mereka dari jauh. Saat sedang berlari, Spencer ingat bahwa Fridge adalah tempat penyimpanan senjatanya. Fridge pun mencoba mengambil sesuatu dari tas dan dia mendapatkan boomerang. Boomerang adalah salah satu kekuatan Spencer. Tanpa tunggu lama, Spencer melemparkan boomerangnya. Tapi boomerang itu tidak mengenai siapapun dan menghilang begitu saja. Spencer dan Fridge akhirnya memutuskan untuk kembali berlari. Saat sedang berlari, tiba-tiba boomerang Spencer kembali datang menyerang semua para pengendara motor. Kekuatannya benar-benar bekerja. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Spencer menggendong Fridge agar cepat. Tapi sayangnya mereka malah menemui ujung tebing. Begitupun Martha dan Bethany. Dengan terpaksa mereka pun memutuskan untuk melompat. Setelah sampai di daratan, Martha sadar bahwa tubuhnya tertembak. Dan tidak lama dia menghilang. Tapi itu bukan akhir perjalanan Martha karena dia kembali muncul dari atas. Spencer melihat tato Martha yang sebelumnya bergaris 3, kini menjadi 2. Begitupun Bethany. Berarti inilah jumlah nyawa yang mereka miliki. Spencer menyimpulkan ada kemungkinan jika kehabisan nyawa berarti mereka benar-benar akan mati di game ini. Mendengar itu mereka jadi sangat serius untuk mengakhiri game ini. Bethany pun melihat peta dan dia menemukan ada bazar di belakang gunung. Mereka harus segera pergi ke sana.
Sedangkan di sebuah tempat yang merupakan markas Van Pelt, terlihat Van Pelt kesal mengetahui anak buahnya tidak bisa menangkap Dr. Bravestone alias Spencer. Van Pelt pun memerintah burung miliknya untuk mencari keberadaan Spencer dan kawan-kawan. Lalu di scene ini, di tengah perjalanan, Spencer dan Fridge mengungkit masalah mereka. Fridge kesal, Spencer membuatnya keluar dari tim baseball karena tragedi makalah yang dikerjakan Spencer. Tentu saja, Spencer kembali meluapkan amarahnya karena Fridge hanya mendekatinya saat ada butuhnya saja. Spencer bahkan menyebut Fridge bodoh karena tidak bisa mengerjakan tugasnya sendiri. Kalimat itu membuat Fridge kesal dan akhirnya dia mendorong Spencer ke jurang. Setelah Spencer kembali, Spencer memukul Fridge. Tapi dia tidak balas dendam, karena mereka semua harus menghemat nyawa. Jangan menyia-nyiakan nyawa yang ada karena mereka saling membutuhkan. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di bazar, mereka berusaha mencari potongan peta. Tapi mereka mulai merasakan lapar. Akhirnya Bethany memutuskan membeli roti, diikuti oleh Martha dan Fridge. Setelah memakan satu gigitan, ternyata yang dimakan Fridge adalah kue, bukan roti. Kue adalah kelemahan Fridge. Awalnya semuanya baik-baik saja. Fridge mengira mungkin lemah akan kue berarti tidak terkontrol makan kue. Tapi tidak lama, ledakan pun terjadi. Setelah Fridge kembali, dia kesal. Kue membuat tubuhnya meledak. Di tengah kekesalannya, seorang anak kecil mendatangi mereka, meminta Spencer dan yang lainnya mengikutinya. Anak ini menunjukkan sebuah ruangan dengan keranjang di tengah. Anak ini memberi petunjuk, apapun yang di dalam sana, untuk jangan berkedip. What you need is in the basket. You're the mighty hero. You heard what he said. Jumanji needs you. Now get. Spencer mencoba membuka keranjang itu dan ternyata berisikan ular Black Mamba. Mereka mengingat kalimat agar jangan berkedip. Bethany menebak mungkin dengan cara menatap ular itu akan teralihkan dan saat itulah Spencer mengambil potongan peta di dalam keranjang. Karena Bethany sangat hebat dalam menatap, akhirnya dia memutuskan yang akan melakukannya. Awalnya baik-baik saja, tapi ular itu mengejutkan Bethany menyebabkan ular hampir menyerang Martha. Tapi untungnya Spencer segera menangkap ular itu. Sebagai ahli hewan, Fridge segera mencabut taring Black Mamba agar bisa melumpuhkannya. Setelah semua tampak aman, Bethany menemukan sebuah bungkusan dalam keranjang, tapi itu bukan potongan peta, melainkan sebuah patung gajah. Selain itu ada tulisan, ketika kau melihatku, mulailah memanjat. Mereka sangat bingung, akhirnya mereka mencari keberadaan gajah. Bukannya menemukan gajah, mereka malah menemukan pasukan Van Pelt yang datang. Ternyata sebelumnya saat kedatangan pertama Spencer ke bazar, terlihat oleh burung Van Pelt. Mereka berlari secepat mungkin di tengah kerumunan. Spencer dicegat oleh salah satu pasukan Van Pelt. Awalnya dia merasa ragu untuk berkelahi. Tapi saat mencoba satu pukulan, dia tidak percaya betapa kuatnya dirinya. Teman-teman yang lain pun terkesima melihat kekuatan Spencer. Muncul suara tembakan, ternyata dari Van Pelt. Dia meminta Spencer segera mengembalikan batu permata. Saat akan menembak, sebuah bom asap datang dan seorang pria menyelamatkan Spencer dan yang lainnya. Pria ini tampak senang mengetahui Spencer dan yang lainnya ada di bazar. Karena ternyata pria ini adalah anak dari Tuan Freak, remaja yang masuk ke dalam game Jumanji juga. Dia bernama Alex. Tapi di sini, Spencer dan yang lainnya masih belum menyadari bahwa Alex adalah anak dari Tuan Freak. Alex berperan sebagai seaplane, seorang pilot. Sepanjang perjalanan menuju tempat Alex, mereka harus melalui beberapa jalan yang ternyata penuh dengan jebakan berbahaya. And freeze. Setelah keluar dari lorong, Alex mengantarkan ke gubuk tinggalnya, yang ternyata ini adalah tempat tinggal Alan Paris dulu. Sebagai informasi, Alan Paris adalah orang yang terjebak dari Jumanji pertama loh. Kembali ke cerita, Alex di sini sudah cukup lama. Awalnya dia berusaha menyelesaikan permainan seorang diri, tapi dia malah gagal terus, menyebabkan nyawanya tersisa hanya satu. Sejak saat itu dia berdiam diri dan menunggu karakter lain yang akan membantunya. Tapi di sisi lain, dia ragu untuk kembali menjalankan misi. Spencer memberi semangat, karena kehadiran mereka adalah untuk saling membantu.
bersama-sama menyelesaikan misi. Bethany tiba-tiba sadar bahwa bagian yang hilang bukan peta, tapi Alex. Akhirnya mereka berlima memutuskan melanjutkan misi menuju gudang transportasi. Spencer dan yang lainnya memantau dari kejauhan dulu sebelum mendatangi gudang transportasi. Semua penjaga ada di sana. Sesuai pengamatan Alex selama ini, para penjaga akan meninggalkan gudang 3 minggu sekali. Karena cukup lama, akhirnya mereka memutuskan membuat rencana. Martha mengalihkan para penjaga dan sisanya akan masuk dari pintu lain. Mendengar rencana itu, Martha tidak setuju karena dia tidak berpengalaman menggoda pria. Tapi setelah Spencer meyakinkan Martha, akhirnya Martha setuju dan dia mempelajari beberapa trik dari Bethany. Saat menunggu Martha turun ke bawah, Alex memuji kecantikan Martha seperti artis terkenal. Yang ternyata, artis itu terkenal pada tahun 1996. Saat itu juga, Spencer sadar bahwa Alex tidak menyadari dia sudah berada lama di game ini. Alex masih merasa bahwa sekarang masih tahun 1996. Spencer juga sadar bahwa Alex adalah si remaja yang hilang 20 tahun lalu, anak dari Tuan Freak. Mendengar hal tersebut, Alex sangat terpukul. Dia sudah pergi ke dunia ini terlalu lama. Di tengah perbincangan, Bethany memberitahu bahwa Martha sudah mulai mendekati para penjaga. What the hell is going on with him? Reading about microbiology. Ketika Martha sudah mulai sibuk menggoda para penjaga, Spencer dan yang lainnya turun menuju gudang transportasi. Mereka berhasil masuk ke dalam gudang. Di sana banyak berbagai jenis transportasi dari motor hingga pesawat terbang. Fridge tidak sengaja menyenggol salah satu motor dan terdengarlah suara berisik dari dalam gudang. Martha teringat dengan kemampuannya yaitu pertarungan dansa. Dia pun mengalihkan perhatian dengan mengajak para penjaga berdansa. Setelah berhasil mengalahkan para penjaga, semuanya merasa senang. Tapi Fridge melihat ada sekelompok pasukan Van Pelt mendekat. Mereka memutuskan untuk menaiki helikopter. Tapi Alex menolak untuk mengendarai helikopter itu karena dia meragukan bisa menerbangkan helikopter. Martha meyakinkan Alex untuk mau menggunakan helikopter karena itu adalah salah satu kekuatan yang dimilikinya. Alex pun akhirnya memberanikan diri untuk mengendarai helikopter. Saat berhasil menerbangkan helikopter, pasukan Van Pelt menembak dan mengenai salah satu alat pengendali helikopter, menyebabkan helikopter itu tidak bisa naik ataupun turun. Ketika mereka masih dihadapi dengan helikopter yang rusak, suara gemuruh terdengar dari belakang. Ternyata sekumpulan badak mengejar mereka. Karena helikopter tidak bisa naik, maka Spencer memutuskan untuk menyambungkan tuas yang ada di baling-baling agar helikopter bisa naik ke atas. Setelah berhasil naik ke atas, semuanya sangat senang. Tapi Fridge tidak sengaja malah menjatuhkan batu permata Jumanji. Dengan terpaksa, mereka harus putar balik, kembali mencari batu permata. Mereka berhasil menemukan batu permata, tapi sayangnya batu itu seperti dilindungi para badak. Spencer memikirkan cara, akhirnya dia memutuskan menjadikan Fridge sebagai umpan. Tanpa berdiskusi, Spencer mendorong Fridge dan Spencer mengambil batu permata ketika para badak menjauh dari batu itu. Setelah berhasil mendarat dengan selamat, semuanya senang, walaupun Fridge sedikit kesal dengan rencana Spencer sebelumnya. Alex mengungkapkan rasa bahagianya karena selama ini dia tidak pernah berhasil masuk ke misi ini. Tidak lama, seekor nyamuk menggigit lehernya. Tato milik Alex memudar. Nyamuk adalah kelemahan Alex. Bethany mencoba melakukan CPR dan terlihat tato miliknya ikut memudar. Ternyata dengan cara ini, Bethany bisa menghidupkan kembali Alex. Mereka berbagi nyawa. Alex sangat berterima kasih dengan apa yang sudah dilakukan Bethany. Mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya menemukan patung jaguar, tempat penyimpanan batu permata Jumanji. Sayangnya di saat itu juga burung Van Pelt mengetahui keberadaan Spencer dan yang lainnya di patung jaguar. Akhirnya mereka sampai di jalan utama menuju patung jaguar, tapi Alex menyadari bahwa jalan menuju jaguar tidak akan semudah yang dibayangkan. Spencer meminta batu permata dari Fridge dan tidak lama jalan pun terang.
Tapi Spencer yakin bahwa jalan ini hanya jebakan saja. Bethany melihat patung gajah dan dia kembali teringat dengan patung gajah kecil yang dia dapatkan dengan tulisan "Ketika kau melihatku, mulailah memanjat." Mereka menebak bahwa inilah jalan sebenarnya. Spencer sebagai karakter terkuat harus memanjat menaiki patung gajah dan jalan dari pohon ke pohon. Tapi jiwa Spencer remaja yang mudah terkejut membuat Spencer terjatuh hanya karena tupai saja dan tidak lama seekor jaguar menyerangnya. Sedangkan yang lainnya dihadapi dengan kehadiran macan, tapi semua menghilang saat Spencer kembali muncul dari langit. Saat mereka mencari cara lain, pasukan Van Pelt datang juga. Fridge akhirnya membuat rencana seperti permainan bisbolnya. Semuanya akan disebar ke segala arah, sedangkan Spencer tetap berada di jalan utama. Martha kembali mengalihkan perhatian pasukan Van Pelt dengan pertarungan dansanya. Semuanya saling bekerja satu sama lain untuk mengalihkan perhatian macan ataupun pasukan Van Pelt. Lalu di sini, Martha sempat lengah dan tubuhnya diseret oleh motor. Tapi untungnya Spencer hadir menyelamatkan Martha. Martha meminta Spencer menaiki motor menuju patung jaguar. Tapi hewan buas itu tidak menyerah dan terus mengejar Spencer dengan cepat. Spencer melihat ada senjata dan dia pun mengurung para binatang buas ini. Spencer berhasil sampai di kaki patung jaguar. Tapi sayangnya di sana ada Van Pelt yang menyandera Bethany. Van Pelt meminta Spencer mengembalikan batu permatanya atau Bethany yang akan dibunuh. Van Pelt menghitung mundur dan Spencer akhirnya mengatakan bahwa batu permata tidak ada padanya. Lalu tidak lama terdengar suara Fridge yang sedang menaiki seekor gajah. Dengan ilmu hewan yang dimilikinya, seekor gajah bisa ditaklukkan. Van Pelt melihat batu permata yang digenggam oleh Fridge dan dia menembak Fridge. Sayangnya hal tersebut membuat gajah jadi tidak bisa terkendali dan batu permata pun terlempar entah kemana. Martha meminta Spencer naik ke atas patung jaguar lebih dulu dan dia yang akan mengambil permatanya. Sedangkan di bawah sana, Alex dan Bethany mencoba menghentikan Van Pelt. Singkat cerita, Martha sampai di lokasi jatuhnya permata. Tapi sayangnya batu permata dikelilingi ular. Martha sangat ketakutan karena ini salah satu kelemahannya. Tapi untuk menyelamatkan Jumanji, Martha akhirnya memberanikan diri membawa batu permata itu. Setelah berhasil membawa batu permata, Martha didatangi Van Pelt. Di waktu yang bersamaan, terdengar motor Spencer sudah ada di puncak. Karena bisa ular adalah kelemahannya, Martha memutuskan bunuh diri dan tidak lama dia muncul dari langit. Spencer menambah kecepatannya agar bisa mengambil batu permata. Spencer pun akhirnya menempelkan batu permata, tapi tidak terjadi apapun. Bethany teringat kalimat Nigel untuk memanggil namanya, maksudnya Jumanji. Akhirnya semuanya berteriak menyebut Jumanji dan keajaiban pun terjadi. Lalu setelah Jumanji lepas dari kutukan, Nigel datang mengucapkan rasa terima kasih atas perjuangan mereka semua menyelamatkan Jumanji. Nigel menjabat tangan dan mereka pun menghilang satu persatu. Akhirnya mereka berhasil kembali ke gudang sekolah. Semuanya bahagia bisa kembali ke dunia nyata. Tapi di sana tidak ada Alex. Mereka akhirnya memutuskan mendatangi rumah Tuan Freak. Betapa terkejutnya mereka melihat keadaan rumah Tuan Freak kembali indah. Tidak seperti sebelumnya dan tidak lama sebuah mobil datang. Seorang pria yang berkeluarga ini adalah anak dari Tuan Freak. Dia adalah Alex. Alex sangat bahagia bisa kembali bertemu mereka. Karena ternyata Alex saat pulang dari hutan Jumanji, dia kembali di tahun 1996. Maka dari itu kenapa keadaan rumah Tuan Freak baik-baik saja. Kehidupan Alex normal, bahkan dia bisa berkeluarga. Singkat cerita, di sekolah, Spencer kembali bisa berteman baik dengan Fridge. Bahkan Bethany pun jadi ikut bergaul dengan mereka. Tidak lupa juga dengan Martha. Saat mereka sedang bersama terdengar suara deruan Jumanji. Dan tidak lama mereka memutuskan untuk menghancurkan game itu. Oke, itu dia Jumanji Welcome to the Jungle.
Aku kalau nonton Jumanji gak bosan-bosan, karena film ini selalu mengajak kita seakan-akan main bersama. Termasuk Jumanji yang zaman dulu, Jumanji pertama, itu cukup seru banget, apalagi pakai papan permainan jadul. Seru deh. Next video kita bahas Jumanji The Next Level ya. Buat kalian yang baru main ke Maur Cerita, jangan lupa subscribe, like, dan komen buat rame channel ini dengan cara share. Sampai jumpa lagi ya.